Saatnya sekolah mengikuti arus perubahan zaman dengan menerapkan pembelajaran entrepreneur yang nantinya berguna dalam membentuk karakter anak yang tangguh, rajin, berpikir positif, dan tidak mudah menyerah. Agar anak mampu untuk memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan apa yang dia cita-citakan, sambil menyadari bahwa cita-cita itu harus diraih melalui proses. Perjuangan-perjuangan untuk memperjuangkan hidup anak sendiri ini haruslah dimulai sejak awal dengan mengajak anak untuk terjun langsung mengalami hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal praktis itu adalah hal-hal yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Anak-anak diajak untuk belajar secara praktis melalui metode entrepreneurship yang diterapkan dalam sekolah, khususnya yang saat ini sedang digalakan oleh Yayasan Karya Sang Timur. Dan oleh karena itu, di Ciledug khususnya sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan kelihatannya kegiatan-kegiatan ini membawa dampak yang sangat positif. Dampak positif ini barangkali saat ini tidak terlalu kelihatan, tetapi nanti pada saatnya anak-anak ini setelah dewasa, mereka akan mengingat kembali apa yang sudah direkam sejak masa muda sewaktu dia masih duduk di bangku SD. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain, mereka diajak untuk mengumpulkan koran bekas, botol bekas, untuk kemudian dijual. Dan tentu saja akan mendapatkan hasil berupa uang, dan uang itu pun akan dipergunakan untuk keperluan mereka sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Para siswa begitu antusias, begitu bersemangat. Saking semangatnya para siswa, ya suster juga ikut-ikutan. Selain mengumpulkan koran bekas, plastik, dan lain-lain, ada juga kegiatan bagi anak-anak yang lebih kecil, yang lebih muda, yaitu siswa-siswi kelas 3. Mereka belajar untuk membuat kaos, maksudnya melukis pada kaos. Tidak hanya tujuannya untuk anak ini dapat memasarkan baju kaos yang dia lukis, tetapi merupakan sebuah proses yang harus dilewati atau dialami oleh anak-anak ini, bahwa kaos yang ada gambarnya mengandaikan bahwa sebelumnya ada proses untuk mengumpulkan cat, proses untuk membeli cat, proses untuk menata kaos bagaimana supaya dapat dilukis dengan baik, proses mencampur cat, dan lain-lain. Ini berarti anak diajak untuk mengetahui bahwa sesuatu hasil kerja berawal dari sebuah proses yang baik. Kalau prosesnya tidak baik atau jelek, maka hasilnya juga jelek. Anak-anak diajak untuk mengalami bahwa untuk memperjuangkan hidupnya, dia harus melatih dirinya tahap demi tahap, sehingga nanti diharapkan menjadi ahli di bidangnya. Ini hanya baru sebagian kecil, satu contoh saja dari kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ini kelas 3. Nah, sekarang
sudah dijemur kaosnya. Mereka melihat hasil kerjanya dan mereka begitu antusias, begitu senang bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Ini pengalaman yang sangat berharga, bahwa nanti dia akan merekam apa yang dia usahakan pasti akan berhasil, sehingga dia tidak mudah untuk putus asa. Selain itu, selain menggambar atau melukis pada baju kaos, ada kegiatan-kegiatan yang lain juga yang anak-anak lakukan. Khususnya nanti kita akan melihat pada apa yang dilakukan oleh anak-anak kelas 1 beserta para gurunya. Ada satu nilai yang dipetik dari sini. Anak-anak pada dasarnya masih membutuhkan bimbingan, sehingga proses pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam rangka entrepreneur ini masih tetap dipandu dan dibimbing oleh pembimbingnya, yaitu gurunya sendiri. Harus ada penjelasan yang jelas mengenai proses. Ada lagi kegiatan membuat telur asin. Ini yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 5. Mereka diajak untuk memahami bahwa telur asin tidak sendirinya jadi, tetapi juga lagi-lagi melewati proses. Melewati proses beberapa tahap, sebagaimana yang sudah kita pelajari, kita ketahui di proses pembelajaran secara entrepreneur, yaitu exploring. Anak-anak diajak untuk mengeksplor, bertanya dulu proses pembuatan dari telur asin, kemudian mereka merencanakan bersama dengan guru-gurunya untuk bagaimana pembuatan telur asin itu dalam langkah planning. Kemudian mereka mengerjakannya bersama-sama dalam langkah doing. Kemudian mereka mengkomunikasikannya. Komunikasi yaitu mereka menjualnya kepada guru-guru dan para orang tua murid yang mau membelinya. Dan kemudian setelah itu reflecting bersama guru-gurunya pada saat pelajaran di kelas. Nah, saat ini kita sedang melihat anak-anak kelas 1 yang bersama guru-gurunya membuat kue timus. Kue timus yaitu kue lemet. Ya, kue lemet. Ya, lebih sulit lagi kelihatannya guru-guru untuk mendampingi yang kecil-kecil ini. Tetapi mau tidak mau, anak-anak harus diajak untuk berlatih melihat proses ini. Proses bagaimana sehingga berbagai bahan itu dicampur dan akhirnya nanti lalu jadi lemet. Mereka didampingi dengan baik, bahkan juga oleh para suster. Para suster begitu antusias untuk ikut membantu para guru untuk mendampingi mereka yang masih kecil-kecil ini, yang barangkali dilihat sepintas kata orang belum terlalu mengerti apa-apa. Tidak apa-apa, no problem. Yang penting bahwa mereka mengalami sesuatu, mengalami pengalaman bagaimana kue timus atau lemet ini bisa jadi sampai matang. Paling tidak mereka mengikuti dan melihat proses pembuatannya. Setelah matang, mereka juga diajak untuk mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mereka diajak untuk menjual. Nah, pada saat menjual ini bahkan mereka dilepas tanpa didampingi oleh bapak ibu gurunya. Mereka bisa menjual sendiri. Sekali lagi, ini pengalaman yang sangat berharga bagi anak didik. Suatu saat mereka akan memperjuangkan hidupnya sendiri, menghidupi hidupnya sendiri, bahkan diharapkan juga untuk menghidupi orang lain. Semoga ini menjadi tujuan bersama.